Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para santri, para ustadz, para kiai, rahimakumullah. Marilah sore ini kita lanjutkan mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang kemarin sudah makalah yang pertama, tinggal sedikit. Untuk itu sebelum memulai, marilah kita hadiah suratul Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, terutama mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ulamaihi wa syuhada'i wa sahlihin ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati jami arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karabin wal muttaqin wa qurra'il mukhlisin wa a'immatul muhaddithin wal mufassirin wal musannifin wal mu'allifin khususan mu'allifil kutub allati 'allamnaha wa 'allamnaha wal hadrat jami arwahi sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلى حضرات سلطان الأولياء الشيخ مولانا محمد بن عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه جميع أولياء إلى مكان خصوصا أرض إندونيسيا خصوصا نساء الأمر من سنن عنبل وأصولهم فروع مشايخهم وعلى حضرات المؤسس جميع نهضة العلماء الشيخهم أشعري وعواني وأخواني مشايخهم وإلى حضرات جميع شيخنا سادتنا معلمين حضرات جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا جميع أهل قبورنا من المسلمين والمسلمات أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ نواوي البنداني والشيخ ابن حجر العسقلاني جميع شيخهم نفعنا الله بما بعلومهم في الدارين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya yang kemarin. Wa khoslatani la syai'a akhbathu. Wa khoslatani utawi perkara loro. Iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud
iku akhbathu kang luweh jember ai anjasu tegese kang luweh najis minhuma tinimbang saking khoslatani. Jadi kalau kemarin ada dua perkara yang paling utama yang tidak ada yang bisa membandingi keutamaannya, sekarang ada dua perkara yang paling menjijikkan, ya, paling jember, paling menjijikkan, paling najis. Tidak ada sesuatu apapun yang membandingi tentang keburukannya, kejelekannya. Apa itu? Asyirku rupane suwiji nyekutoaken billahi kelawan Gusti Allah. Dalam kurung musyrik. Jadi musyrik itu adalah menyekutukan Tuhan. Apa anak-anak? Menyekutukan Tuhan. Musyrik itu menganggap selain Allah Tuhan. Atau menganggap selain Allah bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat, bisa memberi bahaya. Itu juga termasuk musyrik. Ya. Sesuatu selain Allah bisa menyebabkan. Maka kata Imam Ghazali, ketika kita akan makan, ya, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Kita mau apa saja membaca bismillah. Agar apa? Agar supaya kita tetap punya keimanan, keyakinan bahwa sebenarnya yang membuat kita kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makanan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wadhuru bil muslimina, wadhuru lan kang mbahayani atau melarati bil muslimina kelawan piro-piro wong Islam. Sesuatu yang paling buruk yang kedua selain musyrik adalah membuat bahaya atau merugikan orang muslim. Apapun itu. Fi abdanihim ing dalem piro-piro awake muslimin. Baik bahaya dalam tubuhnya, menyakiti jasadnya, au amwalihim utawa pira-pira bondone muslimin, atau menyakiti hartanya, merusak hartanya, menghalang-halangi hartanya. Ini termasuk perbuatan yang akhbath selain musyrik. Sebab apa? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala mongko sak temene sekabehane pira-pira perintah Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya semua perintahnya Allah iku tarji'u bali apa awamir bali ila khoslataini maring perkara loro. Karena semua perintahnya Allah itu kembali hanya pada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillahi ta'ala, rupane suwiji ngegungake Allah Ta'ala, wa syafaqati lan nomor loro welas li khalqihi maring makhluke Gusti Allah. Terus semua perintahnya Allah itu hanya kembali ke dua perkara. Yang pertama memuliakan Allah, yang kedua belas kasihan dengan makhluk-makhluknya Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah kita memuliakan Allah, kita beribadah, kita menjalankan semua perintahnya, termasuk salat, termasuk zakat, termasuk puasa dan lain sebagainya. Nah, wa syafaqati li khalqihi, belas kasihan dengan makhluknya Allah. Kita memuliakan dengan orang tua, memuliakan dengan guru, memuliakan dengan yang lebih tua, mengasihi dengan yang muda. Nah, ini termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaqouli ta'ala, kaya dawe Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus salata wa atuz zakah. Aqimu jumenengono
sapa sira kabeh as-sholata ing salat, wa atu lan nekanono sira kabeh az-zakata ing zakat. Ini perintahnya Allah ada dua. Yang pertama agar supaya kalian semua, kita semua itu mendirikan sholat. Ya, agar mendirikan apa? Sholat. Mendirikan sholat itu artinya sholat setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat sudah datang, sholat maghrib misalkan, kita segera menjalankan sholat maghrib. Waktu isya datang, kita segera mendirikan sholat isya, dan seterusnya. Itu namanya menengakan sholat atau mendirikan sholat. Wa atu zakata lan nekani zakat atau membayar zakat, baik itu zakat mal, zakat tijarah, ataupun di bulan Ramadan ada zakat namanya apa? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah di bulan Ramadan. Kalau orang kaya yang banyak hartanya ada zakat mal. Yang punya emas banyak, yang sampai 80 gram ya Ustaz. Ya, wajib mengeluarkan zakat. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala, ushkur li waliwalidaik. Firman Allah, ushkur syukura sapa sira li maring ingsun, waliwalidaika lan syukura maring wong tua loro ira. Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah karena Allah yang menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua sebagai wasilah, orang tua kita semuanya sebagai wasilah terciptanya kita. Ya, kalau tidak ada orang tua, otomatis Allah menciptakannya lewat jalan lain. Ya, tapi umumnya sunnatullah, manusia diciptakan oleh Allah lewat orang tua, kecuali siapa? Nabi Adam. Nabi Adam punya orang tua mboten? Mboten. Orang tua manusia pertama kali tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Adam. Kalau yang punya ibu saja tidak punya ayah, Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kita lanjut. Ruya dan ceritakan an Uwais Al-Qarni, saking Uwais Al-Qarni, anau sak temene Uwais iku qala, jauh sapa Uwais, marartu liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalam sebagian perjalanan ingsun. Tiba-tiba ketika Uwais berjalan, Uwais ini cerita, ketika saya berjalan di suatu tempat, birahibin ketemu pendeta, bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu siapa? Halo? Pendeta itu siapa? Pemimpinnya agama Kristen, Nasoro, ya. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya rohib. Kemudian Uwais bertanya, ya rohib, wahai pendeta, ma awalul darajatin yarqahal murid, ma iku apa awalul darajatin utawi kawitane derajat yarqaha kang bisa ngangkat atau ngunggahake ing derajat kang bisa munggah ing derajat sapa al muridu murid. Pak rohib, Pak pendeta, apa menurut engkau yang bisa menaikkan derajatnya seorang murid? Nah, rohib ini tak
ditanya kemudian menjawab. Qala, menjawab sapa rohib. Jawabannya apa? Raddul mazalimi. Raddul mazalimi yaiku mbalekaken pira-pira penganiayaan atau menolak penganiayaan, mencegah penganiayaan, itu yang pertama. Jadi yang bisa mengangkat derajat seseorang, ya, seorang murid itu adalah menolak atau mencegah atau menghilangkan penganiayaan. Wa khifatu dzahrilan, ngentengaken geger, ya, makna aslinya ini. Ya ngentengaken meringankan beban, ya, minat tabiati saking piro-piro hak adam, artinya meringankan beban dosa-dosa kesalahan dengan sesama manusia. Apa alasannya? Fa innahu, mongko sak temeni kelakuan iku layas adu ora bisa den unggahaken lil abdi kedue kawula apa amalun amal. Maka sesungguhnya seseorang itu, seorang hamba itu amalnya tidak bisa diangkat, tidak bisa dihaturkan kepada Allah. Wa alaihi tabiatun aw madlamatun, ya, sementara dia mempunyai kesalahan-kesalahan dengan sesama manusia atau punya kezaliman-kezaliman dengan sesama manusia. Ya, ini akhir dari makalah yang pertama. Kita lanjutkan. Wal maqalatus tsaniyatu, atau makalah yang utai makalah as-tsaniyatu kang kaping pindho. Makalah yang kedua, qala an-nabiyyu alaihi salam, qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama'i, kelawan ngancani lungguh pira-pira wong alim. Ail amilina, tegese wong alim kang ngamalaken ilmuni. Ini makna pesantrennya seperti itu. Jadi dulu kalau di pesantren memberi arti seperti itu. Apa yang dimaksud? Alaikum itu artinya selalu, ya, selalu bermujalasalah atau selalu berduduklah, selalu ikut di tempat majelisnya para ulama. Artinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita gali lebih dalam, kira-kira ulama itu kalau duduk, ya kan bukan duduk-duduk begitu saja, mboten lungguh tanpa ada alasan, atau duduk-duduk yang nganggur, ya mungkin cuma ngopi atau sekedar merokok. Saya kira tidak seperti itu yang dimaksud. Yang di sini adalah al-amilin, ulama yang ahli ilmu, ulama yang ahli amal. Artinya ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang dulu, santri dulu ikut kiainya, mondok di pesantren, otomatis bersama kiai selain diberi ilmu, dijelaskan tentang ilmu, beliau kiainya juga memberi contoh tentang amalan-amalan ilmunya, tentang ibadah. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk selalu bersama-sama para ulama ini, artinya agar orang tersebut bisa mengambil ilmunya. Maksudnya seperti itu. Wastima'i kalamil hukama, ay alaikum bistima'i kalamil hukama, lan amrih ngrungokaken dawe para ahli hikmah, al-alimina kang ngerti-ngerti kabeh bidzatillahi ta'ala, kelawan zati Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kata Rasulullah, selain duduk bersama para alim, dengarkan kalamnya ahli hikmah. Ahli hikmah itu ahli orang yang mengetahui tentang zatnya Allah, orang yang ma'rifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi betul-betul mengenal dengan kebesaran Allah, mengenal dengan hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musibina kang ngenani bener artinya bener fi aqwalihim ing dalam pira-pira ucapane, hukama wa af'alihim lan pira-pira penggaweane hukama. Jadi seseorang yang berusaha untuk selalu menjaga kebenaran dalam ucapannya maupun tingkah lakunya, ini benar-benar diusahakan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang ahli hikmah namanya. Fa inna Allah ta'ala mongko sak temene Allah ta'ala iku yuhyi nguripaken sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati, nguripaken binuril hikmati kelawan padange hikmah, ai ilmin nafi'i tegese kelawan ilmu kang manfaat. Maka sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu yang bermanfaat. Jadi hati seseorang itu bisa mati. Ya, hati seseorang itu bisa mati. Nah, Allah bisa menghidupkan kembali hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang gersang. Kalau diajak melakukan amalan kebaikan, rasanya itu berat, sulit, ada aja alasannya. Pokoknya lek wis dijak nglakoni apik iku golek alasan macam-macam. Itu termasuk tanda dari hati yang mati. Nah, ini Allah yang bisa menghidupkan hati yang mati. Ketika seseorang tersebut mau mendengarkan sedikit demi sedikit tentang kalam hikmah, tentang ilmu yang manfaat, kemudian melakukan amalan-amalan dari pengetahuan yang sudah diterima, dari ilmu yang sudah diterima, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Kemudian semakin hari akan semakin hidup, hatinya akan semakin hidup, akan semakin senang, kemudian akan mencintai ilmu, kemudian lambat laun akan mencintai Allah. Krungu azan niku langsung gumregah, semangat untuk bergegas. Ya, seperti kita kalau puasa mendengar azan langsung semangat untuk kita menuju ke tempat makan, ya, berbuka. Berbuka itu juga ibadah. Berbuka juga diperintahkan. Ya, sama dengan itu. Jadi berbuka puasa itu sunahnya dipercepat. Ya, setiap sudah masuk waktunya kita segera untuk melakukan berbuka puasa. Nah, sama dengan ibadah yang lain, ketika azan seperti sholat, ketika sudah waktunya kita juga diperintahkan untuk segera bergegas mengambil air wudhu, kemudian sholat. Nah, ini kalau orang hatinya sudah hidup, tidak nunggu diperintah siapapun, mendengar azan itu sudah paham kalau itu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matari, kama yuhyi kaya oleh nguripaken sapa Allah al ardha ing bumi, al maitata kang mati oleh nguripaken bima'il matari kelawan banyu udan. Allah mudah akan menghidupkan hati seseorang
Seperti halnya Allah menghidupkan bumi, tanah yang tandus, yang kering dengan air hujan. Ya, kering, tandus, sudah berbulan-bulan, bahkan yang bertahun-tahun tidak pernah kena air, Allah akan bisa menghidupkan kembali, artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah itu dengan hujan yang tidak lama. Ya mungkin hujan sehari gitu saja sudah bisa menghidupkan tanaman. Ini kalau Allah menghendaki. Wa fi riwayat Tabrani, wa fi riwayat Tabrani lan iku ing dalem riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Dawe jalisu al-kubara wasailul ulama. Jalisu nglungguh ana sapa sira utawa ngancanana lungguh sapa sira al-kubara ing pira-pira wong kang agung. Wasailulan takono sapa sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim. Wa khalitulan cecampurana sapa sira kabeh al hukama ing wong kang ahli hikmah. Jadi kalau di atas tadi dawuhnya Rasulullah alaikum bimujalasatil ulama, teng mriki yang diriwayatkan Imam Tabarani dawuhnya jalisul kubara wasaidul ulama. Jadi duduklah dengan orang-orang besar, artinya dengan orang-orang yang punya kedudukan atau dengan orang di atas kita, orang tua. Ya, orang tua itu termasuk kubara. Orang tua ilmunya, orang tua pengalamannya, orang tua yang sudah banyak, cara wong Jawa ini sudah banyak makan nopo, makan garam, ya. Sudah banyak pengalamannya. Wasailu, kalau bertanya tentang hukum, bertanyalah al ulama ing pira-pira wong alim. Kalau bertanya tentang hukum, bertanyalah kepada orang-orang yang ahli ilmu. Wa khalitu al hukama, dan berkumpullah, berbaurlah dengan ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji. Jalis utawi dawuh jalisil ulama. Jalis ngurwangono lungguh sapa sira al ulama ing ulama, wa sahib lan ngancanana sira al hukama ing hukama, wa khalid lan nyampurana sira al kubara ing wong kang agung. Ya, di sini dibolak-balik. Jadi pokoknya 3 kelompok ini yang kita jangan sampai meninggalkan. Ya, ulama, hukama, kemudian kubara. Syukur-syukur kalau orang itu bisa ketiga-tiganya, sudah alim, kemudian ahli hikmah, kemudian jadi orang tua yang dituakan. Ya, jadi orang tua yang memang beliau mumpuni dalam segala bidangnya. Ini juga bisa. Fa innal ulama mongko sak temene ulama iku salah satu aksamin ana 3 pira-pira bagian. Ulama itu ternyata dibagi menjadi 3. Al ulama'u suwiji pira-pira wong alim. Wong alim bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukume Allah ta'ala. Wahum utawi ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa, wong kang berhak duweni fatwa, orang yang bisa memberi fatwa. Jadi yang pertama adalah ulama, orang alim yang paham tentang ilmunya Allah. Inilah orang yang berhak memberi fatwa, artinya orang yang paham betul tentang ilmu fikih. Ya, yang paham betul tentang halal haram, tentang hukum wajib, hukum sunnah, makruh.
dan lain sebagainya. Ini yang berhak untuk memberi fatwa. Jadi memberi fatwa hukum itu tidak sembarangan orang bisa memberi hukum atau mengetahui tentang hukum. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang memahami tentang fikih, tentang ilmu agama syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal ulama'u, yang ingklan kang nomor loro iku wong pira-pira wong kang alim bidzatillahi taala, kelawan dzati Allah taala, faqat mongko halih bloko. Wahum al hukama, yaitu wahum utawi al ulama bidzatillahi taala iku al hukama pira-pira wong kang ahli hikmah. Fa fi mada kholatihim, fa fi muda kholatihim, mongko iku termasuk ing dalem ulama bidzatillahi ta'ala tahdzibul lil akhlaqi, utawi bersihakan akhlak. Ya, yang kedua niki ulama yang alim tentang zatnya Allah, tidak alim tentang ilmu-ilmu fikih. Nanti orang yang ahli tentang ilmu hikmah saja. Nah, termasuk ilmu hikmah yaitu orang itu paham tentang akhlak-akhlak, pendidikan akhlak. Jadi tahu dengan siri yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan para ulama, dengan guru-guru, dengan orang tua. Kadang-kadang orang itu banyak ilmu, tahu tentang beberapa ilmu, tapi tentang akhlak belum menguasai. Nah, ini artinya belum menguasai tentang ilmu hikmah. Ada orang yang menguasai ilmu hikmah saja, akhlaknya luar biasa, setiap melakukan sesuatu bercahaya. Li'annahum krana sak temeni ulama ahli hikmah iku asyraqat, mencorong apa qulubuhum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillahi taala, kelawan ngaweruhi Allah taala. Wa asyraqat, lan mencorong apa asraruhum pira-pira sirine hukama bi anwari jalalillahi, kelawan pira-pira padangi keagungane Allah taala. Niki. Jadi ulama yang satu ini justru yang luar biasa, menjadi panutan di dalam hal berubudiyah, di dalam hal beribadah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi panutan ketika bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa nyambung kepada baginda Nabi, nyambung dengan para ulama, dengan guru-guru, ya, nyambung dengan asyikh suyuh beliau, ulama yang ahli hikmah seperti ini. Hatinya mencorong, bersinar, bersih karena ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ilmu siri, bisa melihat siri karena Allah memberikan cahaya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama'u bil qismaini, wal ulama'u utawi pira-pira wong alim iku bil qismaini, kelawan ana rong bagian. Wahum utawi ulama iku al kubara'u, pira-pira wong kang agung derajate. Nah, ulama sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu kubara, orang yang derajatnya tinggi, yang derajatnya tinggi. Fa inna mukhalatata ahlillah, mongko sak temene nyampuri ahline Allah, artinya berkumpul dengan ahlillah, dengan ulama yang dekat dengan Allah, iku taksibu, ngasilaken apa mukhalatah, ngasilaken ahwalan saniyatan, ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur. Nah, berkumpul dengan
ulama-ulama besar dengan orang-orang yang ma'rifat, yang ahli ma'rifat, biasanya yang terkenal sebagai mursyid thariqat, ini akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ahwalan saniyatan ini adalah akhlak yang mulia dengan sesama muslim, baik akhlaknya, tawadhu dengan sesama orang yang beriman, tawadhu dengan sesama manusia, akhlaknya bagus, dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapa saja bisa berakhlak, ya, mempunyai akhlak yang tinggi. Ini buahnya atau hasilnya. Wa naf'u bil lahzi fauqa naf'i bil lafzi. Wa naf'u utawi ngalap manfaat bil lahzi kelawan ngelirik iku fauqa naf'i sak ndure ngalap manfaat bil lafzi kelawan ucapan. Jadi ketika seseorang bisa melihat seseorang, dari hasil penglihatan ini sudah menampakkan hasil. Jadi dilihat ngoten mawon, ditingali tiang niku la alim, ahli ilmu, ditingali empun nyenengno. Bahkan beliau belum berucap apa-apa, melihat sudah di atas dari sekedar kata-kata, ya, belum mengeluarkan kata-kata apapun, tasik ditingali ngoten mawon, masih dilihat sudah menampakkan aura yang luar biasa yang memang Allah berikan kepada beliau untuk indah dilihat oleh siapapun, ya, seperti kita melihat para habaib, para guru-guru kita yang mulia, syekh-syekh kita, dilihat sudah luar biasa. Bahkan ada dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang melihat seorang ulama, seorang alim, satu kali melihat, dan dengan melihat itu dia merasa bahagia. Jadi ndelok wong alim, ndelok habib sing bagus, dilihat itu adalah cucunya Rasulullah, zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat niku tengah pun anteng, tenang, seneng melihat. Nah, niku kali Allah dari penglihatan tersebut, kata Rasulullah dalam satu hadis, Allah jadikan satu malaikat, yang malaikat itu akan memintakan ampunan kepada orang yang melihat itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi orang alim, kayak jenengan pas ketemu orang alim, asyikh, ya, apalagi zuriyahnya baginda Nabi, bisa melihat dan dari penglihatan itu merasa senang. Ya, bayangkan beliau yang punya wajah seperti itu, tentunya mempunyai orang tua yang luar biasa. Orang tuanya pernah melihat orang tuanya, ya, bisa melihat orang tuanya, kemudian orang tuanya bisa melihat orang tuanya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa menyebabkan rahmatnya Allah dengan melihat orang alim, orang yang alim ahli ilmu. Artinya alim itu kan berarti dengan melalui proses melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, dan seterusnya, sama akhirnya sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat ini kemudian merasa senang, merasa bahagia, maka rasa senang itu oleh Allah akan diciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang tersebut sampai yaumul qiyamah. Sungguh luar biasa. Maka faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu waman la fala. Maka barang siapa yang ketika engkau melihat sudah ada manfaatnya, sudah ada rasanya, jadi dilihat saja sudah ada rasa senang, maka apa yang akan dikeluarkan dari kata-katanya juga akan membawa manfaat. Jadi siapapun orang kalau dilihat itu sudah enak,
tentunya nanti kalau dia berbicara, dia juga akan nyaman pembicaraannya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya sudah tidak menarik, ya. Dilihat dari wajahnya sudah tidak menarik, kelihatan sangar atau kelihatan cemberut atau kelihatan apalah pokoknya. Nanti ketika mengeluarkan kata-kata yo ndak enak. Kata-katanya yo padha wae karo wajah niku. Wa amalla fala. Lah ini. Nah, barang siapa yang tidak seperti itu ya tidak seperti itu. Ya, maksudnya apa? Ya ketika dilihat sudah ndak enak, maka kata-katanya juga ndak enak. Kita lanjut. Wa kanalan ono sapa As-Sahrawardi. Imam Sahrawardi ku yatufu mubeng-mubeng sapa Sahrawardi fi ba'di Masjidil Khaif ing dalem sebagiane masjid tanah Khaif bimina ing dalem kutha Mina. Yatasaffahu halih ngawasi mentelengi sapa Sahrawardi alwujuha ing pira-pira wajah faqidalahu mongko den ucapake den takonake sapa Sahrawardi fi ing dalem oleh mentelengi. Jadi Sahrawardi iki mlaku-mlaku nih napa niku di masjid Mina, tiba-tiba dia selalu melihat wajah orang. Pokok ana wong didelok menteleng, didelok wajah. Terus ana wong liwat didelok. Faqala terus ditekani, "Lapo awakmu kok mentelengi wong liwat iki?" Cara Jawane ngoten. Faqala maka jawab sapa Sahrawardi, "Anna lillahi ibadan idza nadzaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan." Sak temene iku kedue Gusti Allah ibadan duweni kawula. Idza nadzaru nalikane ningali sapa ibad ila syakhsin maring wong suci aksabu mongko nulari apa nadzaru sa'adatan ing kabejan. Jawabane Imam Sahrawardi, Gusti Allah iki duwe kawula. Lah lek kawula iku ningali ndelok wong iku nulari kabejane. Kalau orang itu orang yang baik dilihat itu akan menarik menjadi orang baik. Orang yang melihat akan tertarik menjadi orang yang baik. Nah, fa ana atlubu dzalika, aku iki golek iku. Fa ana mengko ta ingsun iku atlubu dzalika, golek iku. Aku golek iku. Jarene Imam Sahrawardi. Qala Nabi qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun bakal teka apa zamanun mongso ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Besok itu akan datang kata Rasulullah di mana ada waktu ketika umatku berlarian dari ulama, menjauh dari ulama wal fuqaha dan orang ahli fikih. Tidak tahu ini kapan terjadinya. Jadi kata Rasulullah di waktu yang akan datang sayati zamanun, ini Rasulullah bersabda ini sudah 1400 lebih ya, 400 tahun lebih. Nah, pada saat itu dikatakan oleh baginda Nabi, besok itu ketika ada umatku ya, ada zaman umatku itu akan lari dari ulama dan fuqaha. Fayabtaliyahum mongko nyoba sapa Allah Gusti Allah bisalasi baliyatin kelawan telu pira-pira coba. Maka ketika ada umatku yang lari dari ulamanya, lari dari fuqahanya, Allah akan memberi cobaan 3 perkara. Apa itu? Aulaha yarfa'ullahul barakah. Yang pertama Allah akan mengangkat barokah min kasbihim saking pekerjaan umatku. Pekerjaannya banyak, hartanya banyak, penghasilannya banyak, tapi diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan iku? Ketika umatku lari dari ulama. Ketika umatku mboten seneng kalih ulama. Nauzubillah min dzalik. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Ya, ketika ada umatku lari dari ulama, lari dari kiainya, dari gurunya, ya, gampangnya seperti itu. Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Kebijakannya zalim. Kalau orangnya bagus, kepemimpinannya yang zalim.
kebijakannya yang zalim, selalu menyengsarakan umat. Itu termasuk zalim. Ya, sedikit-sedikit rakyat yang kena sakit, rakyat yang kena sasaran. Nah, kalau orangnya bagus, tapi kebijakannya jauh dari ulama. Wasali satu yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Yang ketiga, Allah akan memberi coba, akan memberi bala. Nauzubillah tsumma nauzubillah, dia keluar dari dunia dalam arti meninggal dunia bi ghairi iman, dalam keadaan boten iman. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala njogo dumateng kula panjenengan sami, memberikan iman yang kuat di diri kita, di hati kita. Mudah-mudahan diberi rasa senang dengan para guru-guru kita, dengan para ulama-ulama kita, sehingga kita dijauhkan dari bala yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini. Amin Allahumma amin. Ini waktunya masih ada, ya, tinggal sedikit. Bedilek kebablasan koyok wingi. Untuk itu, masyarul hadirin, ini yang bisa saya sampaikan sore ini sebagai pemateri yang kedua di bulan Ramadan, di hari yang keempat. Materi saya yang kedua atau yang terakhir di makalah yang kedua, di hadis yang terakhir yang barusan kita sampaikan tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selama 2 hari berturut-turut saya bersama-sama mendampingi panjenengan sami mengisi kegiatan menyambut buka puasa di Masjid Al-Falah Gembong Kampung Santri ini. Saya ulangi, apabila ada kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نسألك رضاك والجنة ونعوذ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم يا الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف